warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan, nama saya Nurul Ulfasain, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Pendidikan Biologi kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor peserta 201999687371. Hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi Sistem Ekskresi bersama siswa kelas 11 IKNI dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video saya berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinci organ sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya, Ibu mau tanya soal sistem ekskresi pada manusia. Ya, ada yang dinamakan dengan urin. Pernah dengar yang namanya urin? Kira-kira seperti apa tuh urin? Semacam air kencing, Ibu. Oke, jadi nama lain dari urin adalah air kencing ya. Oke, jadi kira-kira urin ini itu dihasilkan dari mana? Ada yang tahu kira-kira ini urin yang kita keluarkan setiap hari, setiap saat, itu kira-kira berasal dari mana? Kenapa? Dari mana? Oke, dari zat sisa. Sekarang kita akan membahas tentang sistem ekskresi atau zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Oke, sebelum kita lanjut, silakan kalian simak video berikut ini dulu. Sistem ekskresi. Ginjal tersusun dari korteks, medula, dan pelvis ginjal. Pada bagian korteks dan sebagian masuk ke medula ada jutaan nefron. Apa sih nefron itu? Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus dan kapsula glomer, tubulus contortus proximal atau TKP, lengkung Henle, tubulus contortus distal atau TKD, dan ductus connectivus. Pembentukan urin terjadi di dalam nefron melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Darah yang masih mengandung sisa metabolisme akan masuk ke dalam glomerulus untuk disaring. Air, glukosa, garam, dan urea
Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke TKP untuk proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Urin akan terlihat di pelvis ginjal. Urin kemudian mengalir melalui saluran ureter dan masuk ke kandung kemih untuk ditampung sementara. Jika kandung kemih hampir penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin kemudian mengalir melalui ureter dan keluar dari tubuh. Urin berwarna kuning pucat, berbau khas, dan mengandung zat-zat sifat metabolisme. Selain sebagai pelindung, kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat sisa metabolisme seperti urea dan darah. Mengapa kulit bisa menghasilkan keringat ya? Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epidermis. Pada epidermis terdapat pori-pori kulit untuk keluarnya keringat. Selain itu, ada juga lapisan yang menghasilkan pigmen melanin. Pigmen ini yang menyebabkan warna pada kulit, sekaligus melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan kedua pada kulit adalah dermis. Pada dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, dan pembuluh darah. Kelenjar keringat inilah yang bisa menghasilkan keringat. Lapisan paling bawah dari kulit adalah hipodermis yang banyak mengandung lemak. Lemak ini berfungsi untuk
dikelilingi oleh kelenjar ketiga. Oke. Oke. Tapi kebanyakan dia ada di telapak tangan kaki aja ya. Oke. Jadi bukan cuma di bagian situ, tetapi semua yang ada di tubuh kita itu terdapat kelenjar telinga. Cuman yang lebih banyak kelenjar telinga itu di telapak tangan, muka, ketiak, dan kaki. Kelenjar telinga itu terbagi atas dua bagian, yang disebut dengan ekrim dan apokrim. Jadi kelenjar ekrim terhubung langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang tidak berbau dan encer kayak gini. Nah, itu tidak berbau dan encer, encer ya. Tapi ada juga kelenjar yang keras, kemudian berbau seperti yang terdapat di ketek. Ya. Itu disebut dengan kelenjar apokrim. Oke, sampai sini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Ini yang saya sebut tadi. Kenapa bisa masuk lagi ke dalam sistem ekskresi? Melalui proses pernapasan, paru-paru bertugas membuat memindahkan oksigen yang berada dari udara ke dalam darah. Darah yang sudah mengandung oksigen tersebut akan disalurkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Nah, di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Makanya kenapa paru-paru juga termasuk ke dalam sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Jadi karbon dioksida yang kita tidak butuhkan lagi, bukan malah disimpan, bukan, tapi kita akan keluarkan. Coba kalian bernafas, oksigen yang kita hirup itu terasa dingin ya, terasa adem. Adem kan masuk di hidung, coba hidung toh, coba kan adem. Kemudian pada saat kalian menghembuskan nafas, ya mengeluarkan nafas, itu akan panas. Coba nih. Panas toh? Panas. Ketimbang kita menghirup oksigen, itu kan adem dan dingin atau dingin ya. Nah, kenapa kira-kira panas? Karena itu merupakan racun atau zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Itu akan dikeluarkan. Nah, kira-kira oksigen yang kita hirup itu dikemanakan? Buang. Oksigen yang kita hirup itu dikemanakan? Dikemanakan itu oksigen. Sama juga dengan makanan. Dikemanakan itu makanan sebelum dikeluarkan melalui feses. Di mana kira-kira? Ayo. Kira-kira di mana? Oksigen yang kita hirup sekarang ini itu akan diedarkan kemana itu? Itu akan disebar ke seluruh tubuh. Jadi ini yang coba perhatikan ini yang di atas. Melalui proses pernapasan, paru-paru bertugas membuat memindahkan oksigen yang diperoleh dari udara ke dalam darah. Jadi darah yang ada di dalam tubuh kita itu tidak akan bergerak ke sana kemari tanpa adanya oksigen. Coba dengar namanya ya. Nur Syafira kelompok 1. Amelia Arfa kelompok 1. Nur Indah kelompok 1. Nur Indawati. Nur Fadila. Kanil. Sama Sarul. Kelompok 4 Umu, Sherly. Kelompok 5 Rifka, Asfinawati, Putri. Sekarang bentuk kelompok
mau bacakan? Ya, Ibu. Oke, silakan berdiri dulu. Baik, saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi jawaban kami. A. Organ sistem ekskresi. A. Ginjal. B. Uretra. C. Kantong kemih. D. Uretra. B. Organ ginjal. A. Korteks. B. Arteri ginjal. C. Vena ginjal. D. ureter. E. Kaliks. F. Medula. G. Kapsul fibrous. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin membacakan diskusi jawaban kami. Organ sistem ekskresi. A. Ginjal. Uretra. Kantong kemih. Kantung uretra. A. Organ sistem ekskresi. A. Ginjal. B. Ureter. C. Kandungan kimia. Dengar dulu ya, dengar dulu. Organ sistem ekskresi. A. menunjukkan ginjal. B. menunjukkan ureter. C. menunjukkan kantong kemih. D. menunjukkan uretra. D. Organ ginjal. Oke, jadi dari yang kalian kerjakan itu ada 3 gambar ya. Ada secara keseluruhan organ sistem ekskresi. Yang bagian A, yang bagian B itu adalah organ ginjal. Jadi di dalamnya itu banyak sekali macam-macam lagi bagian-bagian dari ginjal. Kemudian yang terakhir adalah proses pembentukan urin. Ada Ada glomerulus, ada kapsula Bowman, ada tubulus contortus proximal. Ya, oke? Jadi itu semua. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada. Oke, kalau tidak ada silakan kumpul. Dari dulu. Jelas ya? Oke, jadi sudah ya. Jadi kalian sudah mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Jadi Ibu mau memberikan penguatan dulu tentang apa yang kita pelajari hari ini. Jadi penguatan hari ini tentang sistem ekskresi itu terdapat 4 organ. Organ yang pertama apa namanya? Hati. Jadi ada 4 organ sistem ekskresi yang ada di dalam tubuh kita. Ya, oke. Kalau ginjal mengeluarkan apa? Fungsinya apa? Menyaring apa? Menyaring semua obat-obatan atau racun yang akan masuk ke dalam tubuh. Kemudian di situ juga akan menghasilkan yang namanya urin, ya. Di situ di ginjal. Kemudian kalau kalian tidak mau mendapat penyakit atau terjangkit penyakit yang dinamakan batu ginjal, jangan sekali-kali kalian tahan kencing kalian. Segeralah ke WC atau ke toilet untuk mengeluarkan zat-sisa tersebut. Kemudian apalagi ada kulit. Kulit mengeluarkan apa? Mengeluarkan keringat juga mengeluarkan zat-sisa yang lagi oleh tubuh. Apalagi paru-paru. Apa paru-paru yang biasa apa? Fungsinya paru-paru apa? Mengeluarkan karbon dioksida. Mengeluarkan karbon dioksida. Karena kapan-kapan karbon dioksida tidak dikeluarkan, maka itu akan menyebabkan